Jin yang mengaku telah tidur 10.000 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Devita. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang teori konspirasi dari kartun-kartun dunia. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena dengan subscribe kalian bisa membantu channel gue ini agar semakin berkembang ke depannya. Oke, langsung aja kita masuk ke teori yang pertama. Kartun yang pertama ada SpongeBob SquarePants. Siapa sih yang gak kenal sama kartun SpongeBob SquarePants yang bertubuh kotak dan berwarna kuning dan selalu ceria ini? Hampir semua anak yang ada di dunia ini bahkan hafal semua nama karakter dari film yang diciptakan oleh Stephen Hillenburg, pria di balik kesuksesan SpongeBob yang dimulai tayang sejak 1999. Ini ternyata mantan peneliti biologi kelautan. Akhirnya dari latar belakang Stephen, teori inilah muncul. Karakter ceria dan kocak dari SpongeBob ternyata sebuah upaya untuk menutupi sebuah pulau yang hancur dan tercemar radiasi nuklir. Namun Bikini Bottom yang jadi setting SpongeBob diambil dari sebuah pulau karang bernama Bikini Atoll yang digunakan sebagai tempat uji coba senjata nuklir yang berbahaya. Kejadian ini dilakukan sejak tahun 1946 sampai 1958. Teori ini sempat booming dan menjadi sorotan banyak pihak meski tidak membuat kartun lucu. Itu harus dihentikan produksinya. 7 karakter utama dalam kartun ini adalah simbol dari 7 deadly sins atau 7 dosa mematikan yang dimiliki manusia. SpongeBob simbolnya nafsu, Squidward simbol dari kemurkaan, Plankton simbol dari iri, Tuan Crab yang memiliki Krusty Krab adalah simbol keserakahan, Sandy si tupai adalah simbol angkuh, dan terakhir Patrick dan Gary secara berurutan simbol dari kerakusan atau pemalas. Siapa yang nggak tahu kartun Aladdin yang seorang pemuda yang menemukan lampu ajaib yang berisi jin? Karakter besutan Disney ini menjadi hits pada tahun 90-an dan ditunggu banyak anak di seluruh dunia setiap minggunya. Namun jika kartun yang berkisah tentang anak biasa yang mencintai putri raja tak bisa lepas dari teori konspirasi. Teori ini bilang jika setting dari kartun Aladdin berada di masa depan setelah bumi sempat hancur akibat perang. Ya, perang dunia yang diprediksi akan hadir lagi setelah sempat usai tahun 1945 silam. Hal ini diperkuat dengan pertanyaan jin yang mengaku telah tidur 10.000 tahun. Artinya di masa depan nanti mungkin ada perang yang akan menyebabkan bumi harus kembali ke area kemunduran yang dimana teknologi telah punah. Episode Donald Bebek yang berasal di awal 30-an memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Awalnya Donald Bebek ini memiliki karakter yang sangat baik, sangat penyayang dan kalem. Namun saat Perang Dunia Kedua berlangsung, episode yang hadir di beranda, karakter Donald Bebek yang awalnya kalem, jadi suka marah dan selalu emosional dalam segala hal. Yang terlebih dalam menghadapi keponakannya. Karakter ini menjadi khas setelah selama 10 tahun gak diganti lagi. Donald Bebek menjadi dikenal sebagai bebek yang selalu marah terus-menerus dalam segala hal. Akhirnya semua penelitian mengatakan jika Donald Bebek adalah simbol kemarahan manusia akan perang. Ia juga mengalami sebuah gangguan mental berupa post-traumatic stress disorder hingga sekarang. Hampir semua orang menyukai kartun Tom and Jerry. Tua dan muda bisa dibuat tertawa akan aksi lucu dari kucing dan tikus yang tidak bisa akur. Setelah hari-hari dia habiskan dengan aksi kejar-kejaran, hingga akhirnya selesai setelah Tom si kucing harus kalah dari Jerry si tikus kecil yang sangat cerdik dalam hal menghindari sergapan Tom yang terobsesi ingin menangkapnya. Kartun ini dibuat pada tahun 1940, tahun yang sama atas agresi antara tentara Inggris dan tentara Jerman. Sebuah teori menyebutkan jika Tom adalah simbol dari Inggris dan Jerry yang kecil simbol dari Jerman. Apapun yang terjadi selalu saja Jerry yang menang. Entah benar atau enggak. Namun beberapa orang meyakini jika karakter Tom dan Jerry adalah wujud dari para seniman dalam menyindir perang yang tak ada habisnya, seperti aksi dua hewan yang tak pernah berhenti bertengkar. Pernah nggak diantara kalian yang memperhatikan karakter Charlie Brown dalam serial kartun Peanut yang ada karakter anjing Snoopy-nya? Ada berapa rambutnya? 3 helai kan? Dan karakternya pemalu. Tapi satu hal yang harus kalian tahu, teori dibalik pembuatan karakter unik ini, ternyata karakter ini terinspirasi dari seorang yang penderita kanker, yang selalu merasa depresi
berurusan dengan prediksi waktu meninggal dan gugurnya rambut perlahan-lahan saat mengalami kemoterapi. Karakter Carly Bro adalah simbol seorang penderita kanker yang selalu nampak tak bahagia. Ia selalu susah menjalani hubungan pertemanan. Dia lebih banyak memikirkan waktu hidupnya yang tak lama lagi. Namun teori ini hanya dianggap sebagai cocok logi karena Carly Bro memiliki 3 rambut, seperti penderita kanker dan tidak tumbuh lagi. Banyak orang yang mempercayai jika Shaggy dalam kartun Scooby-Doo adalah seorang pecandu Marijuna. Hal ini diperkuat dari penampakan Shaggy yang sedang merokok dari beberapa episode. Para fans mengakui jika Shaggy merokok Marijuna hingga membuatnya sering berhalusinasi dan melihat anjing kesayangannya. Jadi bisa bergerak dan berbicara seperti manusia biasa. Kemampuan Shaggy dan Scooby-Doo berkomunikasi dianggap sebagai efek samping mabuk Marijuna. Selain itu, dugaan jika Shaggy benar-benar pecandu datang saat ada pertunjukan teatrikal Scooby-Doo di mana tokoh Shaggy jatuh cinta dengan wanita yang bernama Mary Jane yang merupakan plesetan dari Marijuana. Dan nama Dobby bukan hanya dari nama tengah dari anjing nyetrik itu saja, tapi nama lain dari Marijuana di beberapa daerah di negara barat. Coba ingat-ingat bagaimana wajah Samurai Jack dan juga ayah dari para gadis super powerful. Dan dari sanalah teori itu muncul, hingga disimpulkan jika 2 karakter yang berada di film ini adalah orang yang sama. Samurai Jack dari masa lalu dan Profesor Ultanium dari masa depan. Teori konspirasi ini muncul lagi dari latar belakang penciptaan dari 2 karakter terkenal ini. Samurai Jack dibuat oleh Genndy Tartakovsky yang merupakan anggota direktur saat Powerpuff Girls dibuat menjadi booming di zamannya. Profesor Utonium pergi ke masa lalu untuk bertarung dengan roh jahat bernama Aku. Winnie the Pooh adalah satu dari puluhan kartun yang disukai oleh jutaan orang di dunia. Namun sebuah teori mengatakan jika karakter dalam kartun ini semuanya adalah pecandu narkoba. Dan yang paling sehat adalah Oi si burung hantu. Teori ini muncul karena si Oi selalu dijadikan tempat curhat, hingga semua orang mampu menyelesaikan masalahnya. Teori ini menyebutkan jika Oi adalah bandar narkoba, hingga orang yang datang tujuannya untuk mendapatkan obat. Namun banyak orang juga yang mempercayai tentang teori ini. Selain itu, tokoh manusia yang bernama Christopher Robin sedang mengalami halusinasi saat berbincang dengan para hewan di hutan ini. Ia juga dianggap sedang ngefly akibat obat-obatan terlarang ini. Teori konspirasi ini sangat mengerikan karena mengasosiasikan karakter lucu dan menggemaskan ini dengan sekelompok orang barbar. Namun serba kebetulan dari karakter. The Smurf tidak menghindarkan adanya teori konspirasi. Smurf dianggap sebagai Nazi karena memiliki musuh Gargamel. Musuh dari karakter serba biru ini memiliki hidung yang sangat besar, sangat menyukai emas dan juga botak. Hal ini adalah ciri dari kebanyakan orang Yahudi. Tak hanya itu, Gargamel memiliki kucing yang bernama Azrael yang berasal dari bahasa Yahudi. Teori selanjutnya dari The Smurf adalah jika karakter cebol ini berwujudan klan Ku Klux. Pakaian para Smurf dan Papa Smurf nyaris sama dengan pakaian klan Ku Klux. Smurf memakai pakaian putih dan juga topi panjang seperti pakaian yang klan Ku Klux pakai. Lalu pakaian pemimpin klan Ku Klux memakai pakaian merah dan topi merah, sama seperti yang dipakai pemimpin Smurf. Menurut kalian kebetulan atau memang terinspirasi dari klan Ku Klux? Gimana menurut kalian tentang teori konspirasi dari kartun-kartun tersebut? Tulis di kolom komentar di bawah. Oke guys, jangan lupa like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video gue selanjutnya. Gue Devita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.